Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita dengan judul mengenai korupsi hambat ekonomi Indonesia untuk tumbuh 7%. Judul ini menarik untuk didiskusikan setelah kelompok kecil kami, rakyat kecil yang awam politik, mengikuti secara langsung melalui siaran televisi, acara debat Cawapres. Pak Mahfud MD calon wakil presiden nomor urut 3, menyampaikan gagasannya saat debat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Debat kedua Pemilu 2024 diikuti 3 Cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Pak Mahfud MD, dalam debat Cawapres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center Jakarta, mengatakan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Pertumbuhan ekonomi, kata Mahfud, tidak pernah mencapai 7% pada era reformasi karena banyaknya permasalahan korupsi di Indonesia. Selain korupsi, inefisiensi pada sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yakni sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi, juga membuat target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat terpenuhi. Korupsi juga menyebabkan pengusaha takut untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab itu, pengusaha membutuhkan sosok penegak hukum untuk memberantas korupsi. Pak Mahfud pernah mengundang para ekonom dan para pelaku usaha. Pak Mahfud bertanya kepada mereka, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya jadi wakil presiden? Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar, padahal diperas, lalu ketahuan, kami ditangkap, katanya kami menyuap. Itulah cerminan Indonesia pada saat ini, kata Pak Mahfud. Oleh sebab itu, pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo tersebut menyerukan perlawanan terhadap korupsi agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. Kita harus lawan korupsi, kata Pak Mahfud. Akibat dari korupsi tersebut, masyarakat tidak bisa mendapatkan subsidi minyak, anak-anak tidak dapat mencapai cita-cita, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam tidak optimal. Seorang pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, mengatakan secara umum debat Cawapres telah menunjukkan bahwa para kandidat menguasai masalah ekonomi Indonesia. Secara umum, semua kandidat memiliki catatan bahwa pertumbuhan ingin dibangun dengan kapasitas yang realistis pada fiskal yang terkelola dengan baik. Secara khusus, dia mencatat hanya Mahfud MD yang memberi catatan kuat atas praktik korupsi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Komitmen Pak Mahfud ini penting untuk menjadi perhatian. Sebab, para pengusaha yang berselingkuh dengan penguasa dan selama ini menguras aset dan sumber daya alam akan menghambat Mahfud MD untuk terpilih, kata Pak Maruf. Ada artikel lain yang membahas mengenai visi misi pasangan calon Presiden Ganjar Mahfud. Mari kita simak isi artikel ini. Pak Mahfud MD saat menyampaikan visi dan misi pada acara debat kedua di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, membeberkan bahwa biang kerok atau penyebab utama penghambat pertumbuhan ekonomi 7% di Indonesia, yakni masalah korupsi yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi.
yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi, kata Mahfud. Mahfud mengatakan, korupsi telah menggerogoti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak main-main, korupsi tersebut dilakukan secara besar-besaran sehingga merugikan uang negara. Korupsi juga terjadi di 3 matra kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi, di tanah dan pertambangan. Kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata ada korupsi, kata Pak Mahfud. Akibat maraknya korupsi tersebut, Pak Mahfud menegaskan, imbasnya adalah bertambahnya jumlah rakyat yang miskin. Oleh sebab itu, penting masalah korupsi diselesaikan secepatnya sampai ke akar-akarnya. Akibatnya apa? Rakyat menjadi miskin. Pak Mahfud pernah berdiskusi dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang, pegawai angkutan perusahaan truk. Menurut Pak Mahfud, kedua orang ini menyatakan, tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai karena dikorupsi. Ada lagi artikel lain yang sangat menarik yaitu, relawan Yogya langsung deklarasi dukungan Ganjar Mahfud, sebut sebagai seruan Yogya untuk songsong matahari terbit. Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sekitar 500 relawan pendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang tergabung dalam aliansi Ganjar Mahfud untuk Republik Indonesia, Gamari, langsung melakukan deklarasi dukungan di halaman gedung DPR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok relawan tersebut berasal dari berbagai elemen, mulai dari aktivis, seniman, kaum profesional, buruh, hingga mahasiswa. Widihasto Wasana Putra, Ketua Umum Gamari, menerangkan, pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar Pranowo adalah keniscayaan sebagian besar rakyat Indonesia. Setelah 10 tahun Indonesia meletakkan fondasi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik untuk melesat lebih tinggi lagi, kini saatnya upaya itu dilanjutkan dengan sekaligus mengupayakan perubahan mendasar di sektor lain, yakni pelembagaan penegakan hukum. Rakyat tidak ingin pertumbuhan ekonomi mengorbankan penegakan hukum seperti di masa Orde Baru. Kini saatnya rakyat memiliki harapan lebih baik pada pasangan terideal dalam pemilu Pilpres 2024, Ganjar Mahfud, kata Widihasto. Pak Ganjar, dengan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode dan kontribusinya dalam pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Mahfud MD, seorang cendekia hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai pemimpin yang bisa menjaga kebinekaan, meningkatkan ekonomi, dan berkomitmen pada penegakan hukum. Widihasto juga menyatakan bahwa kombinasi Pak Ganjar dan Pak Mahfud diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan memerangi korupsi di Indonesia. Selain itu, keduanya mewakili keberagaman etnis di Indonesia, dengan Pak Ganjar dari Jawa Tengah dan PK Mahfud MD dari Madura. Deklarasi diisi dengan orasi tokoh masyarakat dan pentas seni pertunjukan. Penari dan koreografer senior Bimo Wiwohatmo mengawali prosesi deklarasi dengan membawakan tarian berjudul Sangkakala, yang artinya menyongsong matahari terbit. Harapan fajar baru bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kata Widihasto. Prosesi deklarasi Ganjar Mahfud disimbolkan dengan peletakan 2 buah keris pusaka yakni keris Nogososro Kinatah Emas Kamarogan Tangguh Majapahit dan keris Singo Barong Kinatah Emas Kamarogan Tangguh Majapahit.
Keris Nogososro mewakili Pak Ganjar sebagai Sang Hyang Antaboga dan Keris Singo Barong dengan nama Kiai Simo Nuswantoro mewakili Pak Mahfud MD. Dalam tradisi upacara adat Jawa, kehadiran sosok laki-laki dalam sebuah perhelatan penting kerap disimbolkan dengan adanya tosan aji keris. Selain keris, turut disertakan dua kain batik motif Wahyu Tumurun sebagai simbol diterimakannya mandat keduanya sebagai Capres dan Cawapres 2024 hingga 2029, kata Widi Hasto. Selain itu, mereka juga menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pemilihan presiden 2024 dan bahkan akan membentuk tim kerja untuk melakukan konsolidasi dan pemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Yogyakarta. Artikel lain yang menarik adalah dukungan dari mantan Komisioner Komnas HAM masuk jurkam Ganjar Mahfud. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengumumkan Direktorat Juru Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3. Sejumlah nama bergabung dalam direktorat tersebut, salah satunya yaitu ex-komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Muhammad Khairul Anam. Ini merupakan dukungan sebagai energi tambahan buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Muhammad Khairul Anam menempati posisi direktur, di bawah Direktur Eksekutif Laksdia TNI, Purnawirawan, Suyono Tamrin. Tidak hanya itu, Pak Anam mengatakan dirinya bersedia bergabung ke dalam TPN Ganjar Mahfud karena menilai sosok Pak Mahfud MD sebagai pemberani. Sementara Pak Ganjar mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dan kedua orang ini memang memiliki kelebihan masing-masing yang diletakkan untuk mendukung demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia agar menjadi lebih baik. Pak Anam juga mengaku mengenal secara pribadi sosok Pak Mahfud. Menurutnya, kinerja Pak Mahfud patut diakui baik, khususnya terkait penegakan hukum. Pak Mahfud menerobos sesuatu yang macet di banyak hal untuk memastikan keadilan, memastikan proses hukum itu berjalan dengan baik. Kemudian, Pak Anam menilai visi misi yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud mencerminkan kepentingan rakyat, terutama soal aksesibilitas. Pak Anam menyatakan aksesibilitas adalah persoalan sangat penting. Dalam perjalanan kekuasaan di Indonesia itu jarang dipikirkan. Salah satu yang paling penting, khususnya dalam konteks hak asasi manusia, mendekatkan aksesibilitas, akses masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk menikmati hak-hak ekonomi sosial dan budayanya. Jadi, negara atau pemerintah hadir itu seolah-olah menjadi orang baik, memberikan bantuan dan sebagainya. Padahal bukan itu pokok persoalannya. Bagaimana rakyat bisa menikmati haknya? Ya, dibuka selebar-lebarnya, akses untuk mendapatkan itu. Pak Anam merasa patut memberikan nilai baik, nilai yang menonjol di visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Anam pun membeberkan apa yang bakal dilakukannya sebagai Direktur Juru Kampanye TPN. Dia menegaskan akan terus bersuara menyampaikan visi dan misi Pak Ganjar, Pak Mahfud. Menurut Pak Anam, khususnya kalau bagi saya adalah soal hak asasi manusia, hukum dan hak asasi manusia. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa satu, gagasan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sesuai dengan visi misi mereka adalah program pemberantasan korupsi agar pertumbuhan ekonomi sebesar 7% tidak terhambat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi ini akan mengakibatkan masyarakat tidak bisa mendapatkan subsidi minyak, anak-anak tidak dapat mencapai cita-cita, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam tidak optimal.
Dua relawan Yogyakarta langsung deklarasi dukungan Ganjar Mahfud, sebut sebagai seruan Yogyakarta untuk songsong matahari terbit. Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. 3. Dukungan dari mantan Komisioner Komnas HAM masuk juru kampanye Ganjar Mahfud. 4. Salah satu yang paling penting, khususnya dalam konteks hak asasi manusia adalah mendekatkan aksesibilitas, akses masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia untuk menikmati hak-hak ekonomi sosial dan budayanya. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara pemilu 2024. Dan jangan lupa memilih pasangan Ganjar Mahfud sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.